Bismillahirrahmanirrahim. Ra, gampang. Bagian terakhir, lamul ism dan lamul amr, hukumnya cuma satu. Selalu idhar. Selalu idhar. Cuma kita rinci dulu supaya tahu apa itu lamul ism dan lamul amr. Lamul ism seperti yang tadi telah dibahas adalah lam yang merupakan bagian asli dari ism. Kalau lam ta'rif, lam sukun yang ditambahkan pada awal ism. Kalau lamul ism, lam yang asli bagian dari ism. Nah, di sini ada lafaz wahia asliyatun min bunyatil kalimah. Dan dia merupakan bagian asli dari lafaz tersebut. Kemudian watakunu daiman mutawassitatan. Jadi yang namanya lamul ism nggak pernah di awal, nggak pernah di akhir, selalu di tengah. Hukumnya apa? Wajib dibaca idhar. Apa makna wajib? Tidak ada cara lain. Berarti kalau dibaca idgham dosa nggak? Menurut kebanyakan ulama enggak. Kebanyakan ulama enggak. Walaupun menurut sebagian ulama dosa. Kenapa? Karena melanggar ijma. Ini masalahnya bukan karena wajibnya, tapi karena ijma'nya. Dan kalau idgham jadinya kan ngubah huruf. As-sinatukum jadi ngubah huruf kan. Nah, itulah kenapa bisa haramnya. Bukan karena gara-gara ada kata wajib di sini. Al-sinatukum, silakan. Untuk membedakan antara apakah ini lam ta'rif atau lam ism, bagaimana caranya? Makna, tapi bisa dibedakan dengan hamzah. Kalau sebelumnya hamzah qata, lamnya asli. Kalau sebelumnya hamzah wasal, baru antum curiga. Yang jadi masalah di mushaf Indonesia, hamzah wasal sama hamzah qata, tandanya sama. Ya sudah, ganti pakai mushaf Madinah. Bukannya kita tidak cinta produk Indonesia, bukan ya? Ntar dikira saya tidak cinta tanah air. Saya sangat cinta negeri ini. Ya masa antum nggak cinta sama negeri sendiri? Bohong. Bohong kalau antum nggak cinta. Antum pergi kemana pun pasti ingat tempat kelahiran. Ya, sedikit atau banyak. Al-sinatukum. Maka di sini hamzahnya hamzah qata. Tahu dari mana hamzah qata? Itu kan ada bentuk hamzahnya. Nah, itu enaknya mushaf Madinah. Itu enaknya mushaf Madinah. Ada bentuk hamzahnya di sini. Mushaf Indonesia tidak ada. Itu salah satu kelemahan dari mushaf Indonesia. Tidak membedakan tanda baca alif, hamzah wasal, hamzah qata. Sama bentuknya. Sama tanda baca. Salsabila. Di tengah juga malja ilma. Semuanya dibaca idhar. Ya mudah sebetulnya. Kalau secara teori, kenapa semuanya dibaca idhar? Karena berada pada satu kata. Karena idgham tidak terjadi kecuali pada dua kata berbeda. Idgham tidak terjadi kecuali pada dua kata berbeda. Ya, jadi kenapa dia dibaca idhar? Karena berada pada satu kata. Tidak dibaca as-sinatukum, sas-sabila. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Dan yang terakhir adalah lamul amr. Lamul amr. Lamul amr itu apa? Ini agak panjang nih penjelasannya. Hiya lamus sakinah. Oh, ada alif di sini harusnya nih. Ada alif, tambahin alif. Sakinah. Hiya lamus sakinah az-za'idah an bunyatil kalimah. Lam tambahan, lam sukun tambahan yang dimasukkan pada sebuah kata dan dia hanya selalu masuk pada fi'il mudhari' saja, sehingga mengubah fi'il mudhari' menjadi lafaz amr, lafaz perintah, dengan syarat didahului oleh thumma, waw atau fa. Dengan syarat didahului oleh thumma, waw atau fa. Kita misalnya tahu ada yang namanya fi'il mudhari' yaktubu. Apa artinya? Sedang menulis atau menulis. Yaktubu. Kita pengen perintah, kita pengen mengubah yaktubu menjadi perintah. Ya sebetulnya kalau bisa tasrif langsung aja uktub. Tapi ternyata selain kita juga bermain pada tasrif, bisa juga dengan menambahkan lam amr. Ini maksudnya. Bisa juga dengan menambahkan lam amr di awalnya. Menjadi apa? Al-yaktub. Betul. Tapi tadi disampaikan dengan syarat sebelumnya ada apa? Thumma, waw, dan juga fa. Milih salah satu.
tsummal yaktub, fal yaktub, wal yaktub. Maka berubah artinya yang asalnya menulis menjadi kemudian tulislah dan tulislah atau maka tulislah. Seperti itu. Semuanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Dan ini lamul amr hukumnya sama dengan lamul ism, selalu dibaca idhar. Contoh, yang summal yaqdu, yang waw wal yatalattaf, yang fal yuqatil, semuanya dibaca idhar. Ya, hukumnya wajib membaca lam amr dengan idhar. Selesai pembahasan lam sukun. Gampang. Lam ta'rif terbagi dua, idhar dan idgham. Idharnya ketika bertemu huruf qamariyah, idghamnya ketika bertemu huruf syamsiyah. Lamul fi'il dan lamul harf seluruhnya idhar kecuali bertemu lam dan juga ra. Sedangkan lamul ism dan lamul fi'il dan lam harf, kemudian lamul ism dan lam amar, maka seluruhnya dibaca idhar. Kok saya pusing sih? Mana yang idhar, mana yang idgham? Gampang kalau pakai mushaf Madinah. Setiap di atas lamnya ada tanda sukun, maka pasti idhar. Setiap di atas lam ada tanda sukun, maka pasti idhar. Dan kalau setelah lamnya ada tasydid, maka pasti idgham. Itu gampang. Udah, ikutin aja tanda baca. Insya Allah mushaf nggak akan, saya belum menemukan mushaf cetakan Madinah yang kelirunya itu fatal. Kalau misalnya gara-gara cetakan atau tintanya acak-acakan pernah ya, atau kertasnya belum digunting pernah. Tapi kalau yang fatal, misalnya sampai salah tanda baca, apalagi salah huruf, saya belum pernah. Jadi insya Allah sudah, ikuti saja tanda baca pada mushaf. Kalau ada sukunnya idhar, kalau ada tasydidnya idgham. Makanya kalau buat pemula nggak usah dibikin pusing, dibagi lam terbagi 5, nggak perlu. Lam terbagi 2, yang ada sukunnya, yang tidak ada sukunnya. Yang ada sukunnya idhar, yang tidak ada sukunnya ada tanda tasydidnya idgham. Selesai. Belajar lam sukun, selesai. Kalau buat pemula begitu aja. Mad pun cukup 3 kalau dalam pemula. 2, 4, 6. Jangan disebut mad wajib, mutasil, mad jaiz. Mad 2 harokat, mad 4 harokat, mad 6 harokat. Seluruh mad 2 harokat. Kecuali saat bertemu hamzah 4 harokat, saat bertemu sukun di akhir bacaan 4 harokat, saat bertemu sukun asli atau tasydid 6 harokat. Namanya apa? Jangan pikirin nama, yang penting benar baca. Jadi kalau ngajar pemula begitu. Bedakan antara ngajar calon pengajar dengan ngajar benar-benar pemula. Kalau pemula itu yang penting benar bacanya. Nggak perlu banyak teori. Tidak perlu banyak teori. Visual bab lam. Ya silakan. Membedakan tidak ada hamzah wasalnya tadi ya di setiap lam amr. Apakah lam amr ada hamzah wasal? Tidak ada langsung. Karena dia sebelumnya thumma, waw, fa. Udah, nggak ada hamzah wasal. Thummal yaqbu wal yatalattaf fal yuqatil. Kenapa harus ada thumma, ada waw, ada fa? Ya karena kalau nggak ada mereka susah dibacanya. Al yaqdu, al yatalattaf, al yuqatil bisa dibaca. Dan kalau misalnya ada hamzah wasal nanti jadi maknanya jadi aneh, Masa fi'il ada lam ta'rif, dikira lam ta'rif. Gitu ya. Baik. Iltafat lam fi'il, betul, dia lam fi'il. Iltafat lam fi'il. Iltafata, iltaqa itu lam fi'il karena dia fi'il. Lam itu makhrajnya di mana? Makhrajnya di ujung lidah. Di mananya? Ya ini para ulama beda pendapat. Sudah kita bahas di bab makhraj. Mau di ujung lidahnya, mau di kedua sisi ujung lidahnya silahkan. Yang penting suaranya l. Yang penting suaranya l. Itu yang penting. Yang terpenting suaranya l. Jangan jadi l. Suaranya tipis l. Itu yang penting. Gampang kan ya?
Apa maksud lam harf? Lam yang terdapat pada hal dan bal. Silakan dicek kembali modulnya. Lam yang terdapat pada hal dan bal. Udah, gampang. Lam harf itu hanya terdapat pada hal, hanya terdapat pada bal. Khair, ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Di sini jelas semuanya? Wadih? Bagian terakhir. Tanbih, peringatan. Peringatan dalam mengucapkan huruf lam. Yang pertama, jangan sampai menghilangkan kejelasan huruf lam terutama ketika bertemu dengan makhraj ya huruf-huruf yang makhrajnya dekat. Ja'alna. Jangan terbaca ja'alna, apalagi jadi idgham ja'anna. Ja'alna. Ja'alna. Silakan. Caranya bagaimana supaya jelas? Caranya adalah tepatkan makhrajnya. Ja'al. Jangan tergesa-gesa untuk melepas. Jangan tergesa-gesa untuk melepas. Ja'alna. Kenapa? Karena kalau tergesa-gesa melepas nanti jadi apa? Qalqalah. Ja'alna. Ja'alna. Jangan tergesa-gesa. Ja'alna. Tapi bukan berarti jangan tergesa-gesa itu jadi lama. Ja'alna. Nggak begitu juga. Jadi jangan menahan terlalu lama. Ja'alna. Tidak ada huruf sukun yang dibaca lebih dari satu harokat. Tidak ada huruf sukun yang dibaca lebih dari satu harokat. Rakhwah, syiddah, bainiyah tetap satu harokat. Bedanya apa? Rakhwah harokatnya full, suara terisi suara sempurna. Bismi. Kalau bainiyah satu harokat tapi terisinya cuma sebagian. Ja'al. Nah, kalau syiddah tetap satu harokat, hanya dia di awalnya saja. Adid, bar. Tapi tetap satu harokat. Adid, bar. Adid, bar. Akbar. Al-sina. Asmar. Jadi tetap satu harokat. Tetap satu harokat. Dan tidak ada huruf bertasydid yang dibaca lebih dari satu harokat ditahannya kecuali gunnah. Allah. Ditahannya satu harokat. Al. Karena sama dengan sukun ditahannya. Allah. Ar-ra. Abba. Adda. Atta. Akka. Tidak ada. Addo. Adapun gunnah maka dibaca lebih dari satu harokat ditahan. Ini para ulama beda pendapat. Nanti kita bahas di bab gunnah. Juga hati-hati memberikan sifat gunnah pada lam. Khususnya ketika bertasydid. Billah. Allah. Bahkan ketika sukun. Rabbil. Ini sering ditemui. Rabbil alamin. Rabbil. Billah. Allah. Ini sering ditemui membaca lam dengan gunnah. Hati-hati. Lam bukan huruf gunnah. Kesimpulannya, hukum lam sakinah terbagi tergantung lamnya lam apa ya. Kalau lam ta'rif terbagi dua. Lam fi'il dan lam harf. Idgham ketika bertemu lam dan ra, sisanya idhar. Kemudian lamul ism dan lamul amr seluruhnya idhar. Selesai. Jadi kalau ditanya hukum lam tinggal ingat bagian ini. Tinggal kasih contoh bawahnya. Qamariyah, al-qamar, syamsiyah, asy-syams, idgham, lam fi'il lam harf, barran atau barrafa'ahullah. Sisanya idhar, misalnya bal aktsaruhum. Lamul ism, lamul amr, al-sinah, falyatalattaf. Selesai. Gampang kan? Gampang? Mudah? Mudah sekali. Sangat mudah. It's very easy. Very easy. Ya. V itu jahar. Bedanya sama F itu hams. Kalau V jahar, F hams. Itu bedanya dalam bahasa Inggris.